Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Hubungan Israel dan Turki memanas setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida di Gaza. Menanggapi hal itu, Israel menegaskan Turki tidak akan dilibatkan dalam pasukan multinasional untuk mengawasi Gaza pasca perang. Informasi lainnya, jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan tugas tanpa izin melonjak tajam di tengah perang berkepanjangan dengan Rusia. Laporan BBC Ukraina mencatat, lebih dari 21.000 prajurit dilaporkan desersi hanya dalam 1 bulan terakhir, menjadikannya angka tertinggi sejak invasi besar-besaran dimulai 4 tahun lalu. Selengkapnya hanya di One News International. Penutupan pemerintah Amerika Serikat yang telah berlangsung lebih dari 40 hari mulai berdampak pada industri pertahanan. Lebih dari miliar dolar Amerika Serikat ekspor senjata ke negara-negara NATO di Eropa dan Ukraina dilaporkan tertunda akibat kebuntuan anggaran di Kongres. Laporan Axios pada Minggu 9 November menyebutkan bahwa penutupan pemerintahan di Washington telah menghambat sejumlah besar pengiriman senjata Amerika Serikat. Termasuk rudal udara ke udara AMRAAM, sistem roket HIMARS, dan berbagai peralatan militer lain yang seharusnya dikirim ke negara-negara sekutu di Eropa. Sumber di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan situasi ini sangat merugikan mitra dan sekutu Amerika, sekaligus memperlambat aktivitas industri pertahanan nasional yang bergantung pada ekspor. Penundaan itu terjadi karena proses persetujuan di Kongres tidak berjalan. Sementara, sebagian besar pegawai di biro yang menangani komunikasi dengan para legislator tidak dapat bekerja penuh akibat penutupan anggaran. Axios menulis bahwa sebagian besar ekspor senjata Amerika Serikat ke negara-negara NATO biasanya dialihkan ke Ukraina untuk memperkuat pertahanan Kiev. The Telegraph sebelumnya juga melaporkan bahwa penutupan pemerintahan ini membekukan pembicaraan antara Washington dan Kiev terkait pengiriman senjata baru di masa depan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara Eropa untuk lebih banyak menanggung biaya bantuan militer kepada Ukraina dengan cara membeli senjata dari Amerika. Ia menyatakan bahwa pengiriman senjata akan dilakukan melalui NATO dan aliansi tersebut akan mengganti seluruh biayanya. Trump sebelumnya juga mendorong sekutu-sekutu NATO agar menargetkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB mereka. Sementara itu, Moskow kembali mengecam langkah Barat yang terus memasok senjata ke Ukraina. Rusia menilai dukungan militer tersebut merupakan bentuk keterlibatan langsung NATO dalam konflik yang dianggap sebagai perang proksi. Serta menegaskan bahwa tindakan itu hanya akan memperpanjang perang tanpa mengubah hasil akhirnya. Jerman resmi menerima pesawat patroli maritim Poseidon P-8A buatan Amerika Serikat yang dirancang untuk mendeteksi dan memburu kapal selam Rusia di Atlantik Utara. Langkah ini menandai upaya Berlin memperkuat pertahanannya sekaligus mempererat koordinasi militer dengan Washington di tengah meningkatnya ketegangan antara NATO dan Moskow. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyambut kedatangan pesawat Poseidon P-8A di Bandara Berlin pada pekan lalu. Pesawat tempur laut itu merupakan bagian dari kerjasama pertahanan Jerman Amerika Serikat yang bertujuan memperkuat kemampuan pengawasan laut Jerman terhadap potensi ancaman Rusia. Inspektur Angkatan Laut Jerman Jan Christian Koch menggambarkan Poseidon sebagai elemen penting yang akan meningkatkan kemampuan pengintaian dan pengawasan maritim global termasuk dalam mendeteksi serta melawan kapal selam musuh. Berlin
berencana menempatkan pesawat tersebut di wilayah strategis antara Greenland, Islandia, dan Inggris Raya yang menjadi jalur pasukan utama NATO yang beresiko tinggi jika kapal selam Rusia beroperasi di kawasan itu. Ancaman juga dapat muncul dari Laut Baltik melalui Saint Petersburg atau dari Mediterania melalui Selat Gibraltar. Sebagai langkah pencegahan, Jerman bersama Inggris menandatangani Trinity House Agreement pada 2024 yang mengatur patroli gabungan di Laut Utara dan Atlantik Utara. Berdasarkan kesepakatan itu, Poseidon milik Jerman akan beroperasi dari pangkalan militer Lossiemouth di Skotlandia. Pemerintah Jerman menilai kehadiran P-8A akan memperkuat kemampuan NATO dalam memantau aktivitas militer Rusia di perairan internasional. Pesawat tersebut juga dianggap penting untuk menjaga kestabilan kawasan serta mendukung kesiapan pertahanan kolektif aliansi Barat. Pesawat P-8A yang baru tiba merupakan unit pertama dari 8 yang dipesan Jerman. Pengiriman berikutnya dijadwalkan rampung pada 2028. Armada ini sekaligus akan menggantikan pesawat P-3C Orion yang sudah tidak layak operasional. Secara teknis, Poseidon mampu menempuh jarak lebih dari 7.000 km dan membawa 5 torpedo ringan Mk-54 seberat 300 kg serta 4 rudal anti kapal AGM-84 Harpoon. Pesawat ini juga dilengkapi sistem sonar yang mampu mendeteksi kapal selam konvensional maupun nuklir, serta
memiliki kemampuan menyerang target di laut maupun di darat dengan presisi tinggi. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez meminta negara-negara NATO di Eropa lebih mengutamakan diplomasi agar benua itu tidak terjebak dalam perlombaan senjata. Ia mengkritik dorongan militerisasi yang meningkat setelah Eropa kembali menyebut Rusia sebagai ancaman. Sementara Moskow menilai tuduhan itu hanya pengalihan isu internal. Dalam wawancara dengan El País, Sánchez mempertanyakan masa depan seperti apa yang ingin diwariskan jika negara-negara rela menghabiskan 5% anggaran untuk pertahanan. Menurutnya, Eropa harus berdiri pada solidaritas dan hukum internasional, bukan pada peningkatan senjata. Komisi Eropa sebelumnya mengusulkan program penguatan pertahanan senilai 800 miliar euro dengan alasan ancaman dari Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan negara-negara NATO agar menaikkan belanja militer menjadi 5% dari PDB pada tahun 2035. Sejumlah negara seperti Spanyol, Hungaria, dan Slovakia menolak rencana itu karena dinilai tidak otomatis membawa stabilitas. Trump kemudian mengancam akan mengenakan tarif dan menyebut Spanyol bisa dikeluarkan dari NATO jika tetap menolak. Rusia menilai peningkatan kekuatan militer Barat sebagai bukti militerisasi, dan Sergei Lavrov menyebut Barat sedang mempersiapkan perang besar Eropa baru. Jumlah tentara Ukraina yang meninggalkan tugas tanpa izin melonjak tajam di tengah perang berkepanjangan dengan Rusia. Data terbaru dari Kejaksaan Agung Ukraina yang dikutip BBC Ukraina pada Sabtu 8 November 2025 menunjukkan lonjakan signifikan kasus desersi di tubuh militer Kiev. Lebih dari 21.000 personel diketahui meninggalkan barisan tanpa izin resmi sejak Oktober, menjadikan bulan tersebut mencatat rekor tertinggi sepanjang perang Rusia-Ukraina berlangsung.
Mantan anggota parlemen Ukraina, Igor Lutsenko, yang kini aktif di militer, menilai jumlah sebenarnya bisa lebih besar dari data resmi. Melalui unggahan di Facebook, ia menyebut angka tersebut sebagai rekor yang buruk dan menekankan bahwa masih banyak kasus serupa yang tidak tercatat. Ia menggambarkan situasi pasukan di garis depan yang semakin tertekan karena beban tempur yang berlipat hingga menimbulkan kekosongan besar di lini pertahanan. Untuk menutupi kekurangan prajurit, pemerintah Ukraina meningkatkan intensitas wajib militer dalam beberapa bulan terakhir. Namun, langkah ini turut memicu protes dari keresahan di kalangan warga. Komisaris Hak Asasi Manusia Parlemen Ukraina, Dmitry Lubinets, mengungkapkan bahwa jumlah keluhan terkait wajib militer meningkat 2 kali lipat sejak Juni dibandingkan dengan 5 bulan pertama tahun ini. Seiring dengan kebijakan tersebut, beredar berbagai rekaman yang memperlihatkan petugas perekrutan mengejar pria usia militer di jalanan dan memaksa mereka masuk ke kendaraan militer. Aksi semacam ini yang kemudian dikenal dengan istilah busifikasi menimbulkan gelombang ketidakpuasan di berbagai wilayah. Menanggapi hal itu, Ketua Komite Kebijakan Kemanusiaan dan Informasi Parlemen Ukraina, Mikita Potriev, sempat menyatakan bahwa sebagian video tersebut merupakan hasil manipulasi atau rekayasa berbasis teknologi kecerdasan buatan. Pada awal Oktober, otoritas wajib militer juga meminta masyarakat berhenti merekam maupun membagikan video yang menampilkan tindakan kasar petugas perekrutan. Ketegangan diplomatik antara Israel dan Turki kembali meningkat setelah serangkaian pernyataan dan langkah hukum yang memperuncing hubungan kedua negara di tengah konflik berkepanjangan di jalur Gaza. Pemerintah Israel pada Minggu 9 November menegaskan bahwa pasukan Turki tidak akan dilibatkan dalam pasukan multinasional yang direncanakan untuk mengambil alih pengawasan Gaza setelah operasi militer berakhir. Juru bicara pemerintah Israel Shoh Bedrosian mengatakan tidak akan ada pasukan Turki di Gaza, baik sekarang maupun di masa depan dalam pasukan stabilisasi internasional. Pernyataan itu muncul tak lama setelah Turki menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap 37 pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Langkah hukum yang diumumkan pada Jumat 7 November menandai eskalasi terbaru dalam hubungan Ankara dan Tel Aviv yang sudah memburuk sejak meletusnya perang di wilayah tersebut. Selain Netanyahu, daftar tersangka juga mencakup Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Letjen Eyal Zamir.
Turki menuding para pejabat itu bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap warga sipil di Gaza, termasuk serangan udara pada rumah sakit persahabatan Turki-Palestina yang dibangun Ankara dan dihantam pada Maret lalu. Langkah tersebut menegaskan posisi Turki sebagai salah satu pengkritik paling keras terhadap operasi militer Israel. Bahkan sebelumnya, Turki mendukung gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Selain melarang Turki bergabung dalam pasukan stabilisasi multinasional di Gaza. Menteri Luar Negeri Gideon Sar menyebut tuduhan itu sebagai aksi propaganda politik dan menolak seluruh dakwaan dengan tegas. Sementara itu, kelompok Hamas memuji keputusan Turki, menyebutnya sebagai tindakan terpuji, yang mencerminkan komitmen rakyat dan pemimpin Turki terhadap keadilan dan solidaritas bagi rakyat Palestina. Şarm El Şeyh'te güçlü bir irade. Kremlin semakin memperkuat kendali militernya di wilayah Ukraina yang diduduki. Moskow resmi memasukkan 4 wilayah pendudukan seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson ke dalam distrik militer selatan Rusia. Langkah yang dinilai membuka jalan bagi wajib militer paksa terhadap warga sipil Ukraina di bawah kekuasaannya. Langkah terbaru Rusia itu disebut sebagai bagian dari upaya memperluas kendali militer sekaligus mengimbangi kerugian besar pasukan di medan perang. Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memperdalam represi di wilayah pendudukan. Karena memungkinkan Kremlin memobilisasi warga sipil Ukraina secara paksa untuk bertempur di pihak Rusia. Kebijakan ini juga sejalan dengan ambisi Moskow yang terus berupaya memperluas pengaruhnya hingga ke Kiev. Wilayah Crimea yang telah lebih dulu dianeksasi pada 2014 kini resmi dimasukkan ke dalam distrik militer yang sama. Pemerintah Ukraina menilai langkah ini sebagai bentuk legalisasi terhadap pelanggaran hak asasi karena warga di wilayah tersebut dipaksa memegang paspor Rusia untuk bisa mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Bagi mereka yang menolak, hidup menjadi semakin sulit karena dikecualikan dari berbagai layanan publik. Situasi ini mendorong sebagian besar warga untuk menyerah pada tekanan Kremlin. Bahkan, sejak awal invasi skala penuh pada 2022, sedikitnya 300.000 orang dilaporkan telah direkrut secara paksa ke dalam tentara Rusia, menurut data kelompok hak asasi manusia dan Lembaga Keamanan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin juga baru saja menandatangani undang-undang baru yang menetapkan wajib militer berlangsung sepanjang tahun. Kebijakan tersebut menggantikan sistem lama yang hanya merekrut 2 kali setahun dan dinilai sebagai upaya untuk mempercepat mobilisasi di tengah kekurangan personel tempur. Meski secara resmi disebut tidak akan dikirim ke luar negeri, banyak dari para wajib militer yang akhirnya ditekan untuk menandatangani kontrak dan dikirim ke medan perang di Ukraina. Rusia saat ini memiliki lebih dari 1 juta personel aktif dan berencana terus memperluas jumlahnya.
Tahun lalu, Putin bahkan menaikkan target menjadi 1,5 juta prajurit dengan lebih dari 700.000 di antaranya dilaporkan sudah dikerahkan ke Ukraina. Pemerintah juga memperkenalkan sistem pendaftaran elektronik untuk menekan angka penghindaran wajib militer, disertai ancaman berupa pembatasan transaksi bank, penangguhan izin mengemudi, hingga larangan berpergian ke luar negeri bagi yang menolak panggilan. Di tengah tekanan tersebut, Moskow juga mencoba menarik sukarelawan dengan tawaran gaji dan fasilitas tinggi. Data pemerintah menyebut sekitar 440.000 orang mendaftar pada 2024, diikuti ratusan ribu lainnya tahun ini. Namun, Parlemen Rusia tetap menyetujui rancangan undang-undang baru yang mungkin penggunaan pasukan cadangan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan drone Ukraina, menandakan kesiapan Moskow memperluas mobilisasi militer secara berlapis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Minggu 9 November bahwa penutupan pemerintah mungkin hampir mencapai resolusi, mengatakan kepada wartawan bahwa sepertinya kita sudah sangat dekat. Ia bersikeras tidak akan menyetujui dana besar apapun untuk apa yang ia sebut sebagai narapidana atau imigran ilegal, dan bahwa Partai Demokrat memahami hal itu. Pernyataan Trump muncul ketika penutupan pemerintah memasuki hari ke-40 yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, yang meminggirkan pegawai federal dan mengganggu bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara. Para pejabat lingkungan dan perjalanan telah memperingatkan tentang kekurangan staf untuk kontrol lalu lintas udara yang dapat mengganggu perjalanan Thanksgiving. Para senator memperkirakan akan ada pemungutan suara pada Minggu malam untuk memajukan RUU yang telah disahkan DPR yang akan diamandemen untuk menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek yang akan mendanai pemerintah hingga Januari 2026 dengan paket 3 RUU alokasi anggaran setahun penuh, kata pemimpin mayoritas Senat John Thune. Paket amandemen tersebut masih harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirimkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani, sebuah proses yang bisa memakan waktu beberapa hari. Dalam serangkaian unggahan pagi di Truth Social pada hari Minggu 9 November, Presiden Trump mengecam undang-undang perawatan terjangkau atau Obamacare, menyebutnya sebagai layanan kesehatan terburuk dengan harga tertinggi. Trump juga mendesak Partai Republik untuk mengalihkan dana federal yang saat ini masuk ke perusahaan asuransi kesehatan di bawah undang-undang perawatan terjangkau dan memberikannya kepada individu. Unggahan Trump muncul di tengah perdebatan sengit antara anggota parlemen tentang cara membuka kembali pemerintahan. Dukungan publik tetap kuat untuk memperpanjang kredit pajak Obamacare, yang menjadi inti dari penutupan pemerintah Amerika Serikat karena ketidaksepakatan mengenai pencantumannya dalam paket pendanaan, menurut jajak pendapat baru dari perusahaan riset GFF.
Jajak pendapat tersebut menemukan bahwa sekitar 3/4 atau 74% orang dewasa Amerika Serikat mendukung perpanjangan kredit pajak yang akan berakhir pada akhir tahun, sedikit menurun dari 78% pada bulan September. Partai Demokrat menginginkan RUU pendanaan untuk mencakup subsidi layanan kesehatan yang akan berakhir untuk 24 juta warga Amerika pada akhir tahun. Tetapi Partai Republik mengatakan Kongres harus terlebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat dan mengizinkan pemerintah untuk membuka kembali kegiatannya sebelum menangani isu-isu lain. Mantan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menegaskan bahwa negara-negara sekutu tidak akan mengirim pasukan darat ke Ukraina. Menurutnya, langkah itu berisiko memicu perang langsung dengan Rusia dan berpotensi menjadi Perang Dunia III. Stoltenberg mengingat keputusan penting yang dibuat anggota NATO di Brussels setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Aliansi memutuskan untuk meningkatkan dukungan militer bagi Kiev, termasuk pasokan senjata, namun menolak mengerahkan pasukan darat guna mencegah konflik meluas ke perang skala penuh antara Rusia dan NATO. Mantan bos NATO itu menegaskan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memahami batasan tersebut. Dalam percakapan melalui telepon dari bunker di Kiev, Zelensky meminta penutupan wilayah udara yang ditolak Stoltenberg karena khawatir memicu eskalasi lebih besar. Ia menyebut keputusan itu sangat menyakitkan, namun tetap diperlukan. Stoltenberg menyoroti kontradiksi antara dorongan NATO agar Ukraina menang dengan menolak keterlibatan langsung. Menurutnya, pendekatan yang tepat adalah memperkuat Kiev lewat pengiriman senjata agar Moskow mau menyetujui gencatan senjata di garis kontak yang diusulkan Ukraina dan Barat. Sementara itu, Rusia menolak gagasan gencatan senjata, menilai Ukraina hanya akan memanfaatkan waktu tersebut untuk membangun kembali pertahanan dan memperkuat militernya. Moskow menekankan bahwa penyelesaian konflik harus mengatasi akar permasalahan secara permanen. Mulțumesc că ați răspuns prezent.
seorang politisi Finlandia menyerukan agar NATO menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina demi mencegah kemungkinan pecahnya perang nuklir. Desakan itu ditujukan langsung kepada Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang baru saja menekankan pentingnya kekuatan nuklir aliansi Barat. Armando Mema, anggota Partai Aliansi Kebebasan Finlandia, menilai langkah paling rasional bagi NATO saat ini adalah menghentikan suplai senjata ke Ukraina. Dalam unggahan di platform X pada Minggu 9 November, Mema menyebut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte seharusnya berhenti mengirim bantuan militer jika benar-benar khawatir terhadap potensi konflik nuklir. Ia juga meminta NATO menghentikan ekspansi pengaruhnya di Ukraina agar dunia tidak terjerumus ke dalam perang nuklir. Mema mengkritik Rutte karena tidak menegur Menteri Pertahanan Belgia, Theo Franschken, yang sebelumnya mengeluarkan ancaman akan menghancurkan Rusia dengan senjata nuklir. Menurutnya, sikap seperti itu justru memperburuk ketegangan dan kontradiktif dengan pernyataan Rutte yang mengaku khawatir atas retorika nuklir. Sehari sebelumnya, dalam wawancara surat kabar Welt am Sonntag, Rutte mengatakan NATO berencana memperkuat penekanan pada kemampuan nuklirnya untuk meningkatkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh. Ia menyebut Rusia kerap menggunakan retorika nuklir yang berbahaya dan sembrono. Namun, menegaskan bahwa publik Barat tidak perlu panik karena NATO memiliki sistem pencegah nuklir yang kuat. Dari pihak Rusia, Presiden Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak bermaksud mengancam pihak lain dengan kekuatan nuklir, melainkan menjalankan kebijakan pencegahan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov menyatakan bahwa langkah-langkah destruktif Barat telah merusak dialog konstruktif antara negara pemilik senjata nuklir. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyoroti meningkatnya tantangan di bidang strategis yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendekatan doktrinal dan kebijakan militer Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.